Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Gufron. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. NIM saya 2892050006. Kali ini saya ingin mengerjakan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran 1 dengan dosen pengampu Dr. Lamere Kaspar MPD MM. Kali ini saya dengan bertema merancang dan mengelola komunikasi pemasaran terpadu. Yang pertama yaitu peran komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah tema yang digunakan perusahaan untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung atau tidak langsung tentang produk dan mereka yang jual. Dalam arti tertentu, komunikasi pemasaran mewakili suara perusahaan dan mereknya. Mereka adalah sarana di mana perusahaan dapat menjalin dialog dan membangun hubungan dengan konsumen dengan memperkuat loyalitas pelanggan. Komunikasi pemasaran dapat berkontribusi pada ekuitas pelanggan. Lalu ada campuran komunikasi pemasaran. Itu bauran komunikasi pemasaran terdiri dari beberapa mode komunikasi utama. Yang pertama yaitu iklan berbentuk presentasi yang bukan dilakukan orang dan berupa promosi gagasan, barang atau jasa oleh sponsor. Yang kedua yaitu promosi penjualan. Promosi penjualan melakukan insentif jangka pendek untuk mendorong orang mencoba atau membeli produk atau jasa. Selanjutnya yang ketiga, acara khusus dan pengalaman. Perusahaan mensponsori kegiatan dan program untuk menciptakan interaksi yang berkaitan dengan merek. Yang keempat yaitu hubungan masyarakat dan pemberitaan. Program untuk mempromosikan dan melindungi citra perusahaan atau produknya. Yang kelima yaitu pemasaran langsung, menggunakan penggunaan surat, telepon, fax, email, atau internet untuk berkomunikasi dengan pelanggan atau calon pelanggan. Yang keenam itu penjualan pribadi. Penjualan pribadi kita melakukan interaksi tatap muka atau beberapa calon pembeli untuk presentasi, menjawab pertanyaan, dan memperoleh pemesanan. Selanjutnya yaitu mengembangkan komunikasi efektif. Dan ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi pemirsa sasaran. Yang kedua menentukan tujuan. Yang ketiga merancang komunikasi. Yang keempat memilih saluran. Yang kelima menetapkan anggaran. Yang keenam memutuskan bauran media. Yang ketujuh mengukur hasil. Dan kedelapan mengelola komunikasi pemasaran integrasi. Lalu selanjutnya yaitu kita harus menentukan bauran komunikasi pemasaran. Perusahaan harus mengalokasikan anggaran komunikasi pemasaran untuk 8 mode utama komunikasi, yaitu dengan periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat dan publisitas, peristiwa dan pengalaman, pemasaran langsung dan pemasaran interaktif, lalu pemasaran dari mulut ke mulut, dan tenaga penjualan. Selanjutnya itu faktor-faktor dalam menyusun bauran komunikasi pemasaran. Yang pertama yaitu jenis pasar produk. Jenis pasar produk kita melakukan alokasi bauran komunikasi bervariasi antara pasar konsumen dan bisnis. Pemasar konsumen cenderung menghabiskan lebih banyak uang untuk promosi penjualan dan iklan. Pemasar bisnis cenderung menghabiskan lebih banyak untuk penjualan pribadi. Yang kedua yaitu tahap kesiapan pembeli. Tahap kesiapan pembeli adalah alat komunikasi bervariasi dalam keefektifan biaya pada berbagai tahap kesiapan pembeli. Selanjutnya yaitu ketiga, tahap siklus hidup produk. Dalam tahap pengenalan siklus hidup produk, iklan, acara, dan pengalaman serta publisitas memiliki efektivitas biaya tertinggi
diikuti oleh penjualan pribadi untuk mendapatkan cakupan distribusi dan promosi penjualan, serta pemasaran langsung untuk mendorong uji coba. Selanjutnya yaitu kita mengukur hasil komunikasi. Setelah melaksanakan rencana komunikasi, direktur komunikasi harus mengukur dampaknya anggota target audiens. Ditanya apakah mereka mengenali atau mengingat pesan tersebut, beberapa kali mereka melihatnya, poin apa yang mereka ingat. Poin apa yang mereka ingat itu adalah kita harus mengelola proses komunikasi pemasaran terpadu. Selanjutnya itu media koordinasi. Koordinasi media dapat terjadi lintas dan di dalam jenis media, tetapi pemasar harus menggabungkan saluran komunikasi pribadi dan non-pribadi, kampanye multi kendaraan, multi tahap untuk mencapai dampak maksimum dan meningkatkan jangkauan dan dampak pesan. Sekian, saya Muhammad Rizky Gupron. Maaf kalau ada kata-kata yang salah dan penjelasan yang kurang. Mohon dimaafkan, dibuka pintu maaf selebar-lebarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.